Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari terkasih, mungkin kita sudah tahu pengalaman yang sedang viral berkaitan dengan kegiatan permudikan di Hari Raya Lebaran ini. Tadi siang itu masih sempat diputar di televisi. Satu pengendara, salah satunya adalah seorang perempuan masih muda dan memakai pakaian agamis sangat sopan. Namun ketika dihentikan petugas, langsung mengeluarkan kata-kata yang amat sangat kasar, yang hampir tidak terbayangkan sebelumnya oleh petugas tadi. Rupanya penampilan lahir yang sudah katakanlah menurut norma baik, tidak serta-merta itu akan mengubah rasa batin di dalamnya. Tidak serta-merta, tidak otomatis. Inilah salah satu perjuangan sekaligus yang harus terus-menerus diwaspadai oleh setiap orang. Tata lahir dan tata batin seringkali tidak berjalan seiring. Pada hari ini kita disadarkan akan kehadiran Roh Kudus yang di dalam pengalaman murid-murid perdana, sebagaimana diwartakan dalam bacaan pertama tadi, kehadiran Roh Kudus dibutuhkan. Maka ketika Paulus di dalam pewartaannya berjumpa orang-orang yang sudah dibaptis tetapi belum menerima karunia Roh Kudus, maka dimohonlah dan diberikanlah karunia Roh Kudus itu. Air di dalam pembaptisan itu melambangkan tata lahir, dan Roh Kudus itu adalah penguasa tata batin. Kedua tata ini harus sinkron, harus berjalan seiring dan bersama. Kalau yang satu ke utara, yang lain harus ke utara. Tidak bisa satu ke utara, satu ke selatan. Kalau yang satu mengatakan iya, yang lain harus demikian. Tidak bisa satu iya, satu tidak. Karena tidak akan kemana-mana. Dan tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Maka pada hari ini kita diundang apa yang ada di dalam tata lahir dan di dalam tata batin ini harus sinkron dan bersama. Kalau lahirnya mengatakan iya, batinnya juga harus iya. Kalau lahirnya tidak, batinnya harus tidak. Dan dengan cara inilah kita bisa mengalahkan dunia sebagaimana sudah menjadi jelas di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada perbedaan apapun antara apa yang ada di dalam
ajarannya, sabdanya, tindakannya, sikapnya, maupun apa yang ada di dalam isi hatinya. Sama, tidak ada berbeda sama sekali. Dan dengan cara itulah Tuhan sebagaimana akhir Injil hari ini, aku telah mengalahkan dunia. Maka kalau kita hidup di dunia dan ingin mengalahkan dunia, salah satu cara yang kita tempuh adalah apa yang keluar dari diri kita, apa yang ada di dalam hati kita harus berjalan bersama, tidak ada perbedaan. Tata lahir, tata batin, di mana Roh Kudus akan menguatkan dan memberi kita tuntunan. Ini adalah cara kita mengalahkan dunia, dan kita walaupun di dunia tetapi tidak dikuasai oleh dunia. Mari kita mohon rahmat dan semangat iman ini di dalam perayaan pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.